Guys, gimana pendapat kalian dari hasil result semalam? Kecewa, ikhlas, atau puas? Dan tadi malam, hasil result akhirnya April yang diprediksikan akan menjadi juara, dia hanya mendapatkan posisi ketiga atau juara ketiga. Dan di posisi pertama dari hasil virtual gift adalah Tasya dengan koin ya 94 juta koin. Dan Talen di posisi kedua dengan 80 juta koin. Apakah kalian kecewa dengan hasil ini? Ataukah sudah ikhlas atau puas? Ini semua kembali kepada masing-masing. Kalau saya sendiri jujur kecewa iya. Tapi sekarang mau gak mau kita harus ikhlas. Karena ini sudah terjadi dan ini sudah peraturan. Sudah peraturan dari awal kenapa April harus jadi juara ketiga ya karena kurangnya dukungan virtual gift. Dari awal Dewan Juri sudah memberitahu bahwa peraturan di top 3 ini adalah diserahkan 100% kepada virtual gift. Jadi Dewan Juri tidak bisa mengikut campurkan. Mereka hanya memberikan masukan dan standing ovation. Kenapa ini bisa terjadi juga? Sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau saya lihat dan cermati, sebetulnya kenapa Dewan Juri tidak diikut sertakan dalam keputusan untuk menentukan yang masuk grand final, itu karena saya rasa juga karena banyaknya nyinyiran netizen. Karena Dewan Juri itu serba salah gitu loh. Waktu itu kan pernah April dipilih terakhir, dinyinyirin. Kenapa sih April yang dipilih terakhir? Padahal kita bersyukur, alhamdulillah April sudah dilolosin. Tapi ini masih dinyinyirin, masih ditanya, kenapa April, kenapa April? Atau nanti kemarin April tersenggol, kenapa April tersenggol? Pokoknya Dewan Juri itu selalu serba salah gitu loh. Makanya akhirnya Dewan Juri biar tidak disalahkan, biar Dewan Juri juga dia merasa ya udah lepas tangan aja semua diputuskan ke virtual game. Nah ini semua juga awal-awalnya dari kalian juga nyinyiran netizen yang membuat Dewan Juri itu serba salah. Milih ini dibilang ini anak emas, senggol ini dibilang ini anak tiri lah, bla bla, banyak banget kalian yang selalu menyalahkan Dewan Juri. Bahkan Dewan Juri lagi live aja kalian serang. Nah makanya akhirnya terjadilah seperti ini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan lagi Dewan Juri. Nah jadi sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Yang disalahkan ya kita sendiri sebagai pendukungnya tidak bisa mendukung atau mensupport peserta yang kita idolakan untuk mendapatkan virtual gift tertinggi. Kita lihat sendiri, semalam Tasya begitu banyak the sultannya. Karena pendukungnya emang benar-benar solid, pendukungnya benar-benar kompak, dan pendukungnya berduit ya, berduit. Kalau April ini, saya rasa dari ketiga peserta ini, April adalah mempunyai fanbase terbesar. Saya yakin karena April ini banyak banget pembes ada FDA, KDA ya kan. Dan itu tuh bukan hanya di dalam aja tapi di luar negeri. Ya tapi pendukung April itu rata-rata seperti saya sendiri itu menengah ke bawah. Kita nggak mampu mendukung melalui The Sultan atau The Boss, kita paling hanya mampu mendukung recehan atau doa aja. Apalagi sekarang kan sistem virtual gift ini adalah menggunakan teknologi baru melalui aplikasi video atau barcode. Sehingga pendukung April yang di bawah-bawah itu yang di pelosok-pelosok, mereka mau mendukung pun nggak ngerti gitu loh. Beda nggak dengan SMS? Kalau ada kalian yang bertanya, ini kan sama aja dengan dulu yang juara-juara DA sebelumnya juga ada sistem SMS, betul. Tapi sistem SMS dengan virtual gift itu jauh berbeda. April Cirebon tersenggol tadi malam di top 3 Akademi 7. Oke, gak masalah. Dia jadi juara ketiga, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting setelah dia ikutan akademi ini, karirnya lancar, karirnya cemerlang, karirnya berkah. Itu yang paling penting ya. Karena percuma, misalkan contoh, teman-teman maaf banget. Ini mah cuma contoh ya. Juara pertama. Tapi setelah itu karirnya redup. Kan percuma. Yang penting adalah karir setelah ikutan ajang itu ya. Tapi saya yakin kalau untuk jebolan-jebolan akademi ini karirnya bakal cemerlang semuanya. Jadi juara pertama, juara ketiga, juara kedua atau juara berapapun tidak masalah. Yang penting setelah ikutan The Academy semua karir dari para peserta itu cemerlang dan berkah. Amin. Tahu nggak sih kemarin malam itu, aku kan emang nggak nonton Dangdut Academy ya. Tapi tadi pagi nih anak-anak pada ribut nih netizen gitu. Mama pada protes. Ini ternyata si April jagoannya kita nih nggak masuk nih mam. Kalahnya di virtual gift. Aku bingung dong apa sih akhirnya aku
lihat ya berita-beritanya gitu, dan aku dengerin emang suara dari peserta Dangdut Akademi ke-7 nih, yang tinggal 3 orang untuk masuk ke grand final tuh 2 orang aja. Dari ketiga-tiganya, yang paling menurut aku suaranya tuh bener-bener sampai ke lubuk hati yang paling dalam, terdalam itu ya, si April nih. Nah, kenapa netizen kecewa? Karena ternyata April justru malah mental, kesenggol istilahnya. Jadi menduduki ketiga. Dan yang 2 ini, nah, Tasya masuk ya dengan peringkat yang nomor 1 karena virtual gift-nya paling besar, dapat hadiah 90 juta dari Sultan gitu ya. Dan yang peringkat 2 tuh Valen. Nah, yang Valen ini suaranya juga mateng juga guys gitu. Tasya suaranya bagus juga, tapi kalau menurut aku kurang dangdut. Nah, yang mungkin mesti diperhatikan lagi nih oleh stasiun TV-nya ya, kenapa untuk pemenang itu malah dilihat dari virtual gift? Kayak lucu banget loh. Iya dong, misalnya nih masuk nih kita ikut ajang lomba kayak gini gitu ya, tapi suaranya pas-pasan misalnya gitu ya. Terus kita tapi punya duit banyak nih, punya modal banyak, ada keluarga lah yang tajir melintir gitu, suruh aja ngirim hadiah, beres, selesai cerita ya kan. Kayaknya mesti dilihat lagi deh untuk penilaian. Mungkin virtual gift itu boleh dijadikan satu penilaian tapi bukan yang dominan gitu loh. Jadi tetap harus penilaiannya dari kualitas suara, ya kan? Bukan dari virtual gift. Ya dong, nanti kalau yang dukung penyanyi yang suaranya misalnya ternyata lebih berkarakter dan emas gitu ya, suara emas, tapi kemudian dia nggak punya donatur yang besar, mental dong, sayang, kasihan kan. Kayaknya sih gitu sih. Oke, so kalau buat aku nggak usah kecil hati ya untuk April. Mamski udah dengar suara kamu bagus banget. Mamski tuh sampai kayak, ih, suaranya, ya Allah bagus banget sayang. Tenang aja, kamu udah memenangkan hati masyarakat ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Kamu kan juga orang-orang pada tahu kamu kalah bukan di kualitas tapi di virtual gift. So tetap konsentrasi dengan karya-karya kamu, tetap bikin lagu kamu yang itu tuh bagus banget tuh, yang apa yang kamu buat sendiri ya, judulnya apa Mamski lupa tuh, yang tentang kamu ngamen dulu kan, itu bagus banget. Dan kamu juga masih muda banget, jadi jangan patah semangat, tetap terus berkarir ya. Kita semua support karena kangen juga pengen dengerin suara kamu lagi di musik-musik yang berikutnya, musik dangdut yang berikutnya. Dan untuk Tasya dan Valen udah masuk ke grand final, berikan yang terbaik, berikan yang paling maksimal deh dari kalian yang bisa kalian berikan ya. Untuk Tasya mungkin lebih didangdutin lagi suaranya, cengkokannya gitu kan. Kamu udah menang di virtual gift ya, berarti dukungan buat kamu dari orang-orang yang support kamu luar biasa ya. Makanya kamu bisa langsung masuk kan. Dan kamu juga punya suara yang memang ada ciri khasnya ya. Kalau Mamski sih dengarnya kamu memang pop banget, tapi ini kan lagi ajang Dangdut Akademi kan, jadi lebih ditekankan lagi, dicengkokkan untuk dangdutnya ya. Untuk Valen udah karakter. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info ya terkait April ya, mungkin kalian tahu ya, April Cirebon ya, yang tersenggol di top 3 tadi malam gitu guys ya. Inul Daratista berikan komentar menohok saat tanggapi April Cirebon tersenggol di top 3 jadi tadi malam ya. Waduh, nah ini kita lihat seperti apa infonya, dan kita lihat ada beberapa komentar tentunya ya. Seperti apa komentarnya kita lihat nanti ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak barang-barang info dari mereka dan kita reaction seperti biasa ya. Kita komentari setiap videonya ya. Yuk kita tetap bareng-bareng guys. Hasil di Akademi 7 top 3 tadi malam pada Rabu memastikan Valen, Pamekasan lolos ke grand final menemani Tasya, Tangerang Selatan. Sebaliknya, April, Cirebon, resmi tersenggol di malam penentuan top 3 sehingga hanya berhak menyandang gelar juara 3 di Akademi 7. Dalam penentuan hasil top 3 di Akademi 7, sesuai yang diumumkan oleh Soimah Pancawati pada malam kedua, lalu, tidak akan ada lagi bantuan dari Dewan Juri. Siapa yang lolos grand final dan siapa yang tersenggol sepenuhnya ditentukan oleh peringkat virtual gift. Pertaruhan besar memang ada di pundak Valen, Pamekasan, dan April, Cirebon. Pasalnya, kedua kontestan ini selama ini selalu ada di bawah Tasya, Tangerang Selatan, dalam peringkat virtual gift. Nyatanya, penampilan apik April, Cirebon,
Di malam penentuan top 3 di Akademi 7 tidak cukup untuk mendongkrak jumlah virtual gift miliknya untuk bersaing dengan Tasya dan Valen. Dengan demikian, yang berhak lolos ke grand final di Akademi 7 adalah Tasya dan Valen. Keduanya akan bersaing untuk jadi yang terbaik sekaligus keluar sebagai juara, meneruskan jejak Owan Boalemo, sang juara di Akademi 6. Dalam malam penentuan top 3 di Akademi 7, ketiga kontestan yang sebelumnya sudah melewati 2 tantangan, kembali bertarung di tantangan lain. Tema yang mesti dilahap 3 akademia adalah Timuran Night. Artinya, Valen, Tasya, dan April mesti berduet dengan penyanyi asal Indonesia Timur membawakan lagu-lagu hits viral. Valen, Pamekasan, menjadi yang pertama kali tampil di antara 3 kontestan tersisa. Ia berduet dengan Faris Ada mendendangkan lagu Statue. Hasilnya, Valen mendapatkan 3 standing ovation dari Dewan Juri yang terdiri dari Lesti Kejora, Dewi Persik, dan Soimah Pancawati. April, Cirebon. Anak asuh Selfie Yama ini membawakan lagu Ngapain Repot bersama Toton Caribo. Sama seperti Valen, April memperoleh 3 SO. Tasya, Tangerang Selatan, datang sebagai peserta urutan ketiga. Kali ini, ia menyuguhkan Putar-Putar yang dilantunkan bersama Jackson Zeran. Lagi-lagi, Tasya juga mendapatkan 3 standing ovation yang menunjukkan ketatnya persaingan untuk menembus grand final. Rangkaian penampilan ini dilanjutkan dengan kolaborasi Valen, April, dan Tasya untuk lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas. Performa api ketiganya membuat Dewan Juri memberikan 3 SO untuk seluruh kontestan. Namun, pada akhirnya, penentuan siapa yang lolos dan tersenggol harus dilakukan. Berdasarkan peringkat virtual gift, Tasya, Tangsel, memperoleh jumlah terbanyak. Otomatis, Tasya lah yang pertama kali masuk ke grand final. Tersisa April, Cirebon, dan Valen, Pamekasan, yang harus memperebutkan 1 tiket. Valen, Akademia Asuhan De Coachville dan Rahayu, melaju ke grand final yang akan dimulai pada Jumat, 19 Desember 2025. Sebaliknya, April harus tersenggol dengan jumlah virtual gift paling sedikit di antara 3 kontestan. Sebagai juara 3, April tidak hanya mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah, tetapi juga bonus lagu. Dan apa ini yang dinamakan Ratu Dangdut Cina ya, yang akan jadi juara 1 di DA7 katanya. Waduh. Ada kontestan dangdut yang keren banget namanya si April. Gue nggak tahu caranya nonton Indosiar gimana, tapi gue nonton di FYP orang, dan lagu ini adalah salah satu lagu dangdut kesukaan gue. Jadi gue suka itu dangdut klasik yang kayak gini, yang menyentuh kalbu ya. Lu denger, gila, bagus banget suara anak ini. Coba dia nyanyi lagu klasik, nyanyi lagu dangdut klasik, baru lagu pecah 1000 aja sudah hancur lebur. Wajahnya mirip Lesti ya, sekilas. Lesti zaman awal muncul, wajahnya mirip. Dunia hiburan terguncang dengan adanya berita April, seorang gadis berasal dari Cirebon yang usianya itu 14 tahun. Dengan semangat dan menaruh harapan besar di dunia tarik suara, dengan mengikuti ajang pencarian bakat yaitu The Academy Indosiar. Perlu digarisbawahi ya, aku tidak memihak siapapun, tapi aku punya mata dan aku punya telinga. Aku bisa membedakan mana yang enak didengar dan mana yang nggak enak didengar. Teman-teman yang mengikuti acara ini pasti sangat tahu dengan sosok April. Aku yakin banyak yang menyukai April itu bukan karena kisah hidupnya yang rumit dan mengharukan ya. Tapi April itu memiliki suara dan penjiwaan yang begitu bagus. Namun ketika pemilihan juara ditentukan oleh gift, semua kita tahu di dalam gift menyimpan jumlah uang yang tak sedikit. Dan disitulah sebuah kekuasaan menyingkirkan sebuah harapan besar yang dimiliki oleh seorang April. Dan banyak sekali para netizen yang berkesimpulan bahwa The Academy tahun ini bukan ajang pencarian bakat, tapi ajang pencarian cuan. Tapi kalau dipikir-pikir, ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi buat para pendukung April, jangan terlalu kecewa. Percaya deh, mungkin di balik keanehan ini, di balik ketidakadilan ini, akan mengalir deras rezeki untuk seorang April. Tapi Tuh guys ya, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih?
tentang ajang pencarian bakat ya atau ajang pencarian cuan atau duit guys ya, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel Uki Kevin supaya mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya, dan see you guys.